Tadi kita udah dengarkan bersama-sama ya, banyak banget sekali terkait pemberitaan di industri kripto ini ya. Memang kita juga lihat kripto ini sedang volatile sekali begitu ya. Tapi saya mau tahu dulu nih, menurut kacamata Anda begitu ya, seperti apa sih kalau misalkan kita lihat ya perkembangan pasar kripto global saat ini? Apakah memang kita lihat investor Indonesia ini sudah berubah signifikan dibandingkan tahun lalu? Apakah ada tren-tren baru yang dijalankan oleh investor-investor kripto? Oke, jadi mungkin yang bisa saya share ya, secara general kita bisa melihat pasar kripto sebenarnya sudah lebih mature dibandingkan cycle-cycle sebelumnya, even compare to cycle yang 2021 ya. Nah, saat ini kita bisa melihat itu lebih mature karena sudah banyak institusi yang masuk. Kita lihat juga sudah ada ETF-nya. Dari segi regulasi pun sudah lebih solid. Kita bisa lihat di Indonesia juga regulasi sudah solid. Sekarang sudah di bawah naungan OJK. Ya, ada bursa, ada clearing, custody yang menaungi. Nah, jadi secara general pasarnya memang sudah mature. Nah, kalau kita lihat dari segi investornya, kita bisa melihat dari data internal kami karena Ajaib itu kita sangat strong in retail investor gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari perilaku investors kita saat ini juga sudah lebih berbeda dibandingkan cycle sebelumnya. Di mana tahun 2022 punya bear market itu berbeda dengan saat ini ya. Saya bukan bilang saat ini sudah masuk bear ya, tapi maksudnya di tengah volatilitas ini mereka lebih memilih aset-aset yang lebih defensif, lebih strong. Kita bisa lihat kenaikan dari pembelian Bitcoin maupun dari USDT atau stablecoin. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka mengerti apa yang mereka beli dan mereka sudah masuk quote-unquote defensive mode seperti itu ya. Oke, bisa dikatakan kalau misalnya kita lihat investor lokal ini masuk saat pasar di dip atau justru ada momen-momen FOMO gitu? Kita nggak bisa bilang FOMO nggak ada, tetap masih ada. Ya, seperti itu tetap masih ada. Tapi secara gambaran besar kita bisa melihat bahwa mereka sudah lebih mature, terutama mereka yang sudah melewati beberapa cycle ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat perilaku mereka itu sudah berbeda. Istilahnya mereka sudah belajar lah dari cycle-cycle sebelumnya seperti itu. Oke, menarik. Artinya ada preferensi baru begitu ya yang muncul di kalangan investor. Tapi kalau misalkan kita lihat, tentu kan ini kan juga merupakan aset favorit ya, begitu ya Pak Adrian begitu ya. Tapi di tengah volatilitas global begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat aset kripto yang paling banyak dipilih pengguna Ajaib. Tadi kan ada Bitcoin, ada Ether, lalu altcoin, tema AI dan tokenisasi aset real, ini yang mana? Oke, kalau kita lihat berapa bulan terakhir ini kita cukup tinggi untuk surprisingly stablecoin. Ya, jadi banyak yang istilahnya membeli stablecoin. Ya, mungkin mereka juga melihat bahwa kemarin waktu lagi Bitcoin sudah all time high di 125.000 seperti itu. Mereka mungkin melihat ini saatnya untuk get more defensive gitu ya. Jadi kita bisa melihat mereka banyak cadangan stablecoin di wallet mereka. Lalu yang difavoritkan lagi juga itu ya big cap seperti contohnya Bitcoin dan Ethereum dan juga Solana. Ya itu masih menjadi favorit dari investor-investor retail seperti itu. Walaupun ada juga koin-koin baru yang lagi hype, maksudnya yang lagi in sekarang ya, bukan hyperliquid hype ya, tapi lagi hype saat ini. Ya kita bisa lihat beberapa contoh seperti hype seperti itu. Ya, itu kan salah satu yang juga jadi favorite. Itu juga tetap masih ada yang melakukan pembelian untuk koin-koin tersebut seperti itu. Oke, katalis utama di balik rotasi pasar tersebut apa sih Pak Adrian? Kita bicara kenapa mereka mulai masuk defensif ya di big cap seperti itu ya. Itu karena mungkin ya menurut saya itu menunjukkan maturity dari market. Gitu. Mereka sudah mengerti. Jadi karena untuk koin yang market cap relatif lebih kecil atau mungkin relatif lebih baru itu untuk tendensinya lebih volatil. Gitu. Nah jadi di saat-saat seperti sekarang ini lebih bijak untuk mereka membeli atau berinvestasi di sesuatu koin yang bisa memberikan mereka return yang
baik untuk jangka panjang seperti itu. Jadi ya salah satu pastinya kenapa favorit tetap di Bitcoin. Di Bitcoin, Yes. oke. Kita sudah melihat ya, memang ada shifting resiko di kalangan investor. Tapi kalau misalkan kita melihat begitu ya, profil risiko dan juga segmentasi, kalau misalkan kita lihat sering meningkatnya minat investor di investor-institusi global begitu ya. Apakah Ajaib ini juga melihat pergeseran profil risiko pengguna dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini dari retail murni menuju investor dengan strategi jangka panjang atau seperti apa? Nggak semuanya, ya nggak semuanya juga panjang. Banyak yang untuk trading juga seperti itu. Tapi untuk trading pun saat ini seperti kemarin kita bicara waktu baru monthly closing, gitu ya kan tanggal 1 Desember mungkin kita semua aware ya, Senin pagi di bulan yang baru jam 7 pagi tiba-tiba harga Bitcoin turun gitu ya. Nah, pada saat itu bisa dilihat juga sebenarnya banyak yang membeli kalau kita bicaranya buy the dip gitu ya. Yeah. Membelinya tuh Bitcoin pada saat market lagi dip seperti itu ya. Jadi entah itu untuk trading atau untuk mereka invest jangka panjang, tapi itu menunjukkan suatu perubahan gitu. Instead of mereka mau mendapatkan quick profit seperti itu kan, biasa kalau mau quick profit biasa mencari volatilitas seperti itu ya. Tapi mungkin di saat seperti ini lebih baik untuk kita main aman gitu. Jadi yang kita lihat waktu lagi kemarin lumayan tinggi pembelian untuk Bitcoin. Oke, jika berbicara soal resiko ini kan yang nggak kalah penting adalah perilaku investor begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi-lagi pasar kripto ini kan sangat mudah digerakkan oleh sentimen gitu. Bagaimana Ajaib memastikan investor tidak terjebak keputusan emosional baik di era penuh fear atau euforia berlebihan nih, gimana nih Pak? Kita juga melihat memang banyak sekali kan kayak gejolak-gejolak dari luar. Sementara kalau misalkan kita lihat pemain Bitcoin juga kalau bisa dibilang patokannya di Amerika. Itu gimana nih Pak pandangan Anda? Oke, satu hal yang kita titik beratkan di Ajaib itu adalah edukasi, ya. Karena itu yang kita lakukan from day one, gitu. Itu edukasi. Kita mau make sure seluruh user kita, even bukan cuma user kita, semua orang yang bisa akses ke kami punya Instagram atau mungkin sosial media lain seperti X atau mungkin di website, gitu ya. Kita memberikan edukasi, artikel-artikel edukasi, kita memberikan update dan lain sebagainya yang memberikan mereka gambaran apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Seperti kemarin tanggal 1 Desember itu market down. Itu sebenarnya kenapa sih? Gitu. Jadi instead of mereka tebak-tebak, instead of mereka cuman pakai asumsi dan lain sebagainya, mereka bisa tahu keadaan makroekonomi itu seperti apa yang menggerakkan pasar kripto, sehingga mereka bisa mendapatkan suatu data yang mereka bisa melihat harga aset kripto ini dengan probabilistik, gitu, bukan emosional. Ya, itu yang kita tekankan gitu. Jadi segala sesuatu itu harus diambil berdasarkan data. Nah, dari data itu baru kita lihat segala sesuatunya dengan kacamata yang lebih solid gitu ya, sehingga kita bisa melihat probabilistik ini kira-kira seperti apa.